Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Ibu guru berdoa dan ibu guru berharap anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan belajar dalam mata pelajaran IPA bersama ibu guru Irawati. Oh ya, anak-anak sudah sholat duha? Ya, alhamdulillah. Semoga ibadah sholat duha kalian diterima oleh Allah SWT. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar dengan tema pencemaran lingkungan. Ibu guru akan membagi tema pencemaran lingkungan ini ke dalam 3 video pembelajaran. Yang pertama adalah tentang pencemaran air, yang kedua tentang pencemaran tanah, dan yang ketiga adalah tentang pencemaran udara. Anak-anak sekalian, apakah ada yang tahu apa sih lingkungan itu? Ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Apakah lingkungan harus kita jaga? Jawabannya adalah iya. Demi keberlangsungan kehidupan manusia ke depan, maka anak-anak wajib menjaga lingkungan agar tetap bersih, tetap nyaman, dan tidak tercemar. Saat ini, apakah banyak lingkungan kalian yang tercemar? Ya, kalau iya, berarti merupakan tugas besar kita semua untuk senantiasa mendisiplinkan diri kita agar rutin, disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pada tema 1, pembelajaran kita pada kelas 7 ini adalah tentang pencemaran air ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak diharapkan mengetahui definisi dari pencemaran air. Yang kedua, anak-anak mengetahui faktor penyebab pencemaran air. Yang ketiga, anak-anak mampu memahami dampak dari pencemaran air. Dan yang keempat adalah anak-anak mampu menganalisis dan mencari cara-cara untuk menanggulangi pencemaran air. Sudah siap belajar? Mari kita mulai. Tolong disimak dengan baik. Pencemaran air. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan ya anak-anak. Termasuk salah satunya untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, untuk memasak, dan lain-lain. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Nah, bagaimanakah air dikatakan tercemar? Nah, air dikatakan tercemar jika air sudah berubah, baik warnanya, baunya, maupun rasanya. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turut sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air merupakan kondisi air yang menyimpang dari sifat-sifat air dalam keadaan normal. Kualitas air menentukan kehidupan di perairan laut maupun sungai. Apabila perairan tercemar, maka keseimbangan ekosistem di dalamnya juga akan mengalami gangguan. Air dapat tercemar oleh komponen-komponen anorganik, di antaranya logam berat yang sangat berbahaya. Nah,
Kegiatan industri yang melibatkan penggunaan logam berat antara lain yang pertama industri tekstil, yang kedua pelapisan logam, yang ketiga pengecatan atau tinta warna, percetakan, dan bahan agrokimia. Beberapa logam berat ternyata telah mencemari air di negara kita ya anak-anak, melebihi batas yang berbahaya bagi kehidupan. Apa saja sih faktor-faktor penyebab pencemaran air? Nah, pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan lautan. Bahan pencemaran air dapat berasal dari yang pertama limbah industri, yang kedua limbah rumah tangga, yang ketiga limbah pertanian. Kita bahas yang pertama, penyebab pencemaran air adalah limbah industri. Kegiatan industri selain menghasilkan produk utama atau bahan jadi, juga menghasilkan produk sampingan yang tidak terpakai, yaitu limbah. Ada limbah organik. Nah, apa saja yang menghasilkan limbah organik? Yaitu limbah pabrik tekstil, juga limbah pabrik kertas. Sedangkan limbah anorganik itu berasal dari limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, dan limbah pabrik farmasi, dan lain sebagainya. Nah, limbah-limbah itu dibuang langsung ke sungai, sehingga menyebabkan sungai atau perairan menjadi tercemar. Limbah industri yang berupa logam berat sering dialirkan ke sungai sehingga sungai menjadi tercemar. Jenis-jenis logam berat adalah raksa, timbal, dan kadmium, di mana ketiganya sangat berbahaya bagi manusia apabila mengkonsumsinya. Misalnya pencemaran air raksa, yang terjadi di Laut Minamata di Jepang. Para nelayan di sekitar Teluk Minamata memakan ikan yang tercemar raksa. Nah, akibatnya mereka mengalami kerusakan saraf yang disebut penyakit Minamata. Lebih dari 80 orang ya anak-anak yang meninggal akibat dari penyakit ini. Yang kedua adalah limbah rumah tangga. Jadi yang tadi limbah industri, sekarang kita bahas limbah rumah tangga. Bisa berasal dari bahan organik, bahan anorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun. Limbah organik adalah limbah seperti kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Limbah yang berasal dari bahan anorganik antara lain adalah besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas cat, juga minyak wangi. Nah, di perairan, sampah mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. Akibat penguraian ini, kandungan oksigen dalam perairan juga menurun. Nah, menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan biota di dalam perairan tersebut. Nah, faktor yang ketiga, limbah pertanian. Ya, ini banyak di Merauke ya anak-anak. Ya, air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Namun, dengan digunakannya fertilizer sebagai pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan, sehingga sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem laut, ekosistem air.
pada sektor pertanian juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu seperti insektisida dan herbisida. Nah, limbah bahan berbahaya dan beracun antara lain timbul akibat adanya kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian biasanya menggunakan obat-obatan pembasmi hama, hama penyakit seperti pestisida, misalnya insektisida. Seperti pada gambar bisa kalian lihat, para petani menyemprotkan cairan ya ke padi ya. Nah, selain itu, kegiatan pertanian menggunakan pupuk, misalnya adalah pupuk urea. Di sini dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan kolam, sungai, dan waduk. Nah, pupuk yang tidak terserap ke tumbuhan akan terbuang menuju perairan. Akibatnya terdapat atau terjadi blooming alga atau tumbuh suburnya ganggang atau alga di atas permukaan air. Nah, tanaman ganggang ini dapat menutupi seluruh permukaan air sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya, proses fotosintesis terganggu dan kadar oksigen yang larut dalam air juga berkurang. Nah, akibatnya proses fotosintesis terganggu dan kadar oksigen yang terlarut dalam air akan menurun sehingga merugikan makhluk hidup lain yang berada di dalamnya. Ya, berikutnya adalah poin dampak-dampak dari pencemaran air. Apa saja anak-anak? Mari kita lihat bersama ya. Dampak-dampak dari pencemaran air. Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Misalnya, pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air. Sehingga tanaman air tersebut akan menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan oksigen di dalamnya. Dampak kedua, akan ada gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga bisa digunakan sebagai sarang nyamuk atau lalat yang dapat membawa penyakit tertentu. Nah, di sini bisa kalian lihat anak-anak, ya, penyakit-penyakit yang bisa disebabkan karena adanya pencemaran air. Ada kolera, disentri, tifus, gitu ya, dan lain-lain. Nah, dampak yang ketiga adalah pemekatan hayati. Coba kamu pikirkan apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun. Nah, bahan beracun itu dapat merasap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Selanjutnya, hewan-hewan kecil atau zooplankton akan memakan alga tersebut. Kemudian zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Dan ikan besar akan memakan ikan kecil tadi. Nah, di situ bisa anak-anak lihat, ya, alga dimakan oleh zooplankton, zooplankton dimakan oleh ikan kecil, dan ikan kecil yang sudah tercemar oleh alga tadi dimakan oleh ikan besar. Dengan demikian, zooplankton tersebut sudah mengandung bahan beracun yang banyak. Demikian juga halnya dengan ikan kecil yang memakan zooplankton, dan ikan besar akan memakan ikan kecil tidak hanya satu. Makin banyak memakan ikan-ikan kecil, maka makin banyak bahan pencemar yang masuk ke dalam tubuh ikan-ikan besar.
adalah mengganggu pemandangan. Nah, ini biasa terjadi di kota kita, kota Merauke. Ya, di sepanjang Kali Weda itu biasanya anak-anak, banyak orang membuang sampah sembarangan ya. Kalian bisa melihat, namun alhamdulillah saat ini sudah mulai tumbuh kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sekitaran kali tersebut. Ya, yang kelima adalah mempercepat proses kerusakan benda. Ya, ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Agar terhindar dari hal di atas, sebaiknya sebelum dibuang, air limbah harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan baku mutu air limbah. Ya, berikutnya cara-cara penanggulangan pencemaran air. Mari kita simak baik-baik. Pengolahan limbah bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung, menguraikan bahan organik biodegradable, yakni bahan organik yang dapat terurai oleh aktivitas makhluk hidup, meminimalkan bakteri patogen, serta memperhatikan estetika dan lingkungan. Pengolahan air limbah dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif atau pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan kolam maturasi, pemusnahan mikroorganisme patogen. Yang kedua, IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Tahapan-tahapannya yaitu yang pertama, ada 3 ya anak-anak. Yang pertama pengolahan treatment atau pengolahan pertama, yang kedua secondary treatment atau kedua, dan tertiary treatment atau ketiga. Nah, di situ yang pertama bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan. Ya. Berikutnya pengolahan ekskreta. Ekskreta banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga, banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan berbagai penyakit. Dalam meminimalisasi sampah hasil limbah rumah tangga khususnya, dapat dilakukan upaya pengurangan sampah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Istinah ya, bahwa cara menangani limbah cair dan padat diharapkan tidak menyebabkan polusi dengan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R, yaitu recycle, reuse, reduce, dan repair. Nah, yang pertama recycle atau pendaur ulangan, yang kedua reuse, yang ketiga reduce, ya, melakukan pengurangan, yang keempat repair atau melakukan pemeliharaan. Ya, semua materi yang Ibu sampaikan di video kali ini ada di dalam modul pembelajaran yang sudah ada di tangan anak-anak sekalian. Ibu guru berharap semoga materi pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak sekalian dan bisa membangun kesadaran kepada kita semua untuk peduli terhadap lingkungan dan meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Tetap menjaga kesehatan. Insya
Allah kita berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.